Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sungguh kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati sepotong surganya Allah. Allah begitu kasih kepada kita, begitu sayang kepada kita. Allah tahu bahwa kita ini penuh dengan dosa. Aslinya kita ini baik, aslinya kita ini suci. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-A'raf 172 bahwa seluruh jiwa ketika roh ditiupkan kepada kita, semuanya dijanji oleh Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka semua mengatakan semuanya bala, syahidna, betul, dan saya menyaksikan itu. Artinya setiap jiwa yang lahir itu bertauhid kepada Allah, mereka suci, hatta dia dari orang-orang yang non-muslim sekalipun. Maka Rasulullah mengatakan kullu mawludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawwidani al-majsani al-nasrani. Semua yang lahir jiwa itu suci, tergantung bapak dan ibunya, maka dia lebih baik menjadi Yahudi Nasrani, tergantung pendidikan sendiri. Nah, dari sekalian rahimakumullah, Ramadan ini merupakan sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersih. Yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, orang yang kembali. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersih. Allah itu bersih, cinta kepada orang yang bersih. Tahu manusia ini berbuat dosa, tahu manusia itu khata' wa nisyan, tempatnya salah dan dosa, maka Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melebur dosa-dosa kita ini untuk menjadi kafarat dosa-dosa kita. Salat satu ke salat lain adalah kafarat. Jumat satu ke Jumat lain kafarat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ramadan satu ke Ramadan lain adalah kafarat, penghapus dosa-dosa semasa dia melakukan dosa-dosa besar. Bahkan di Ramadan ini Allah tegaskan, Rasulullah tegaskan, man shama Ramadan imanan, siapa yang berpuasa dengan penuh iman, dengan yakin bahwa Allah akan berikan pahalanya, yakin bahwa Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kepadanya, dan takut dia akan sisinya Allah, apa yang terjadi? Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya saudaraku sekalian, Allah turunkan syariat-syariat kita, agama kepada kita sama sekali bukan dalam rangka Allah menyakiti kita, bukan supaya kita menderita, bukan juga untuk menghibur Allah. Allah tidak perlu hiburan. Maka tidak ada setiap ajaran itu yang menyakiti. Maka kalau ada ajaran yang menyakiti, membuat kita menderita, pasti itu bukan ajaran agama. Pasti itu bukan ajaran agama. Para ulama mendefinisikan agama itu wad'un ilahiyyun sa'iqun lidari al-uqul as-salimah liyanalu sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim.
Agama itu adalah sebuah pedoman yang diturunkan kepada manusia yang berakal. Untuk apa? Liyanalus sa'adah min fi ma'asyihim wa ma'adihim. Untuk supaya membuat manusia itu menjadi sa'adah, sa'idun, bahagia, nyaman di dunia yang fana ini dan di akhirat yang baqa. Di dunia yang sementara ini dia bahagia, dan khususnya nanti di akhirat yang baqa, yang abadi, dia juga bahagia. Maka sekali lagi tidak ada ajaran yang menyakiti. Puasa bukan dalam rangka untuk menjadikan kita lapar. Puasa bukan dalam rangka untuk menjadikan manusia menjadi sakit perut atau sakit apa, tidak, lemes, tidak. Sholat juga bukan dalam rangka untuk mendidik kita ini supaya kapal kakinya atau jidahnya itu, tidak, sama sekali tidak. Zakat juga bukan dalam rangka untuk menjadikan kita miskin. No, tidak, sama sekali tidak. Seluruh ajaran agama adalah dalam rangka untuk manusia sendiri, untuk kebahagiaan dia sendiri. Paling tidak ada 3 dimensi yang bisa diambil dari syariat-syariat yang Allah turunkan kepada kita. Dimensi spiritual, di mana ajaran-ajaran agama itu akan mendidik manusia menjadi spiritualnya itu damai, spiritualnya itu tenang. Maka setiap ajaran agama, syariat-syariat itu kalau dikerjakan dengan benar akan membuat dirinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tenteram. Karena kita tahu Allah Maha Kuat, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengaman, Allah Maha Kasih Sayang dan sebagainya. Bagaimana rasanya kalau kita berjalan-jalan di samping kita ini bodyguard yang kuat, kita akan jadi tenang. Ketika kita diantar oleh seorang yang kaya, yang kasih, yang sangat penyayang, hati kita menjadi tenang. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah menyertai. Menjadikan diri kita spiritual, kita menjadi tenang. Puasa tenang, hati menjadi tenang. Sholat tidak dikejar-kejar. Dimensi medikal, dimensi kesehatan, seluruh agama, seluruh ajaran-ajaran kita menjadikan diri kita menjadi sehat, baik secara fisik maupun secara batinnya. Sholat ketika kita lakukan dengan benar, gerakan-gerakan yang benar, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, sebagaimana Rasulullah sholat. Bagaimana takbirnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana rukuk sujudnya, semuanya kalau kita ikuti Rasulullah akan jadikan diri kita menjadi sehat. Kita kalau gerakannya dibuat-buat, gerakannya model-model yang tidak diatur Rasulullah, pasti akan bermasalah. Bahkan olahraga yang terbaik adalah sholat. Dr. Saleh dari UNED, seorang dokter yang mengamati tentang gerakan sholat, menyimpulkan semacam olahraga terbaik adalah sholat. Olahraga lain, mari kita lihat apakah dia akan menjadikan dirinya sehat dan batin. Baru saja petinju legendaris Muhammad Ali almarhum, ghafarallahu lahu wa satruhu, semoga Allah ampuni dosanya, baru saja meninggal. Seorang petinju sejati, berapa orang dikalahkan nanti, berapa orang dikalahkan, semua orang mengeluk-elukan dia, olahraga sejati. Tapi ketika masa tuanya saudaraku disakit Parkinson, gemetar, olahraga yang lain, apakah akan membuat menjadi sehat? Pelari Indonesia sayangnya Dr. Salim misalnya akhirnya mati dalam keadaan stroke. Rudi Hartono seorang pebulu tangkis hebat, juara oleh Inggris 9 kali 8 kali. Olahraga sejati, mestinya dia akan sehat. Tapi kenapa sekarang stroke?
Ahlus salat, orang-orang yang ahlus salat, tegakkan salat sunnah wajib. Subhanallah, dia sehat, walafiat. Puasa, ketika dijalankan dengan benar sesuai dengan aturan-aturan agama, petunjuk Rasul, semua tasihul. Puasalah kamu akan menjadi sehat. Puasalah kamu akan menjadi sehat. Puasa. Diawali dengan tasakharu fa inna as-sakhuri barqan. Sahurlah kamu, makan sahurlah kamu, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan disunahkan kepada kita sahur itu di akhir, mengakhirkan sahur. Karena di waktu-waktu sahur ini adalah waktu-waktu yang berkah, maka istijabah. Waktu istijabah adalah waktu sahur. Wal mustaghfirina fil ashar, supaya kita tegakkan salat dan berbanyak istighfar. Wal mustaghfirina fil ashar, melelehkan air mata yang sangat dicintai Allah adalah air mata pada saat sahur, mengingat dosa-dosa kita. Kemudian buka diawali, mengawalkan buka. Manusia senantiasa dalam keberkahan ketika dia mengawalkan buka. Bukan kemudian saya sudah biasa buat puasa, nanti saja bukanya, nunggu setelah tarawih. Tidak demikian. Kita terus justru untuk apa? Sahur tadi secara fisik juga akan menguatkan fisik kita, tapi juga keberkahan di dalam spiritual kita. Begitu juga ketika kita buka itu dalam rangka menguatkan fisik dan spiritual kita. Sama sekali Allah tidak akan mengatakan kita menderita, justru akan menjadikan kita menjadi sehat. Zakat saudaraku, bagikan tubuh. Manusia itu makan berapa kalau diisi makan terus minum terus tapi tidak dikembangkan, pasti tidak sehat. Semua makanan dimakan sampai tubuh penuh dengan makanan, tapi tidak ada yang dikeluarkan, pasti tidak sehat. Tubuh ada batasannya, kebutuhan tubuh ada batasannya. Itulah nisab, itulah batasan. Kalau sudah tubuh ini sudah diberikan makanan dan kemudian tidak keluarkan, pasti akan tidak sehat. Begitu juga zakat. Harta yang kita punya kemudian tidak keluarkan nisabnya, cepat atau lambat Allah akan ambil dengan cara apapun. Allah akan ambil itu. Tapi kita keluarkan zakat, zakat tidak sama sekali dalam rangka menjadikan kita miskin, tapi justru kita sayang kepada harta kita. Kalau kita sayang kepada harta kita, kalau kita sayang kepada harta kita, justru mari kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya, dan jangan sampai kita berpisah dengan harta itu. Kita pelit dengan harta kita, tapi caranya jangan untuk kita. Kita ini hanya butuhnya sedikit, titipkan pada orang lain, titipkan pada panti asuhan, titipkan pada masjid, titipkan pada mubarik, titipkan pada orang-orang yang membutuhkan. Harta itu nanti akan kembali kepada kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, bersedekahlah kamu, karena sedekah itu akan menjadikan sehatnya diri, menjadikan obat dari seluruh penyakit. Sedekah. Dan sekalian rahimahullah, jalankan ibadah dengan benar, puasa dengan benar sesuai petunjuk Rasul, maka diri kita secara spiritual akan bagus, secara medikal akan sehat, secara sosial, dimensi sosial. Setiap diri manusia nanti begitu kita lakukan ibadah-ibadah yang benar, akan menjadikan dirinya itu menjadi manusia yang berdamai, manusia yang salam. Assalamualaikum, tebarkan kedamaian, tebarkan salam. Ya, bagaimana sholat? Sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau orang-orang sudah sholat dengan benar, ditandai dengan tengok kanan tengok kiri salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang tidak boleh dijawab. Itu artinya apa? Setelah dia berdialog dengan Allah, maka kewajiban dia adalah
adalah mempunyai dimensi sosial, dia harus menyelamatkan kepada lingkungannya. Oh, di sekeliling kita ada orang yang tidak bisa makan, oh di sekeliling kita ada yang tidak bisa, yang kuat hidupnya sengsara dan sebagainya, sudah menjadi kewajiban. Setiap perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diikuti. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan bayarkan zakat dan keluarkan zakat. Dimensi sholat ini dimensi yang kemudian mempunyai dimensi damai dengan lingkungannya. Maka bohong sujud orang yang kemudian sholat tapi dia tidak peduli kepada fakir miskin. Wa yulikulli ara'aita alladhi yukadzibu bid-din wa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fa waylun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dimensi sosial, dimensi membuat kedamaian. Bagaimana orang haji, ciri haji mabrur adalah afsus salam, tebarkan kedamaian, bukan tebarkan teror, bukan menyakiti orang, bukan menghati orang, bukan mencela orang, menyalah-nyalahkan orang, bukan. Tapi dalam rangka kita berdamai, boleh berbeda, tapi mari kita berdamai. Afsus salam wa thayyibul kalam, ucapannya menyejukkan, ucapannya yang sehat bergizi, wa at'amul ta'am, dan dia peduli kepada orang-orang lain dengan memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Maka tadkhulul jannah bisalam, maka dia akan masuk surga dalam keadaan salam. Sebagaimana zikir kita pada salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayya rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ini saudara sekalian, dimensi sosial. Berarti manusia-manusia yang beragama, yang menjalankan syariat, yang selalu mempunyai kedamaian, ya, berdamai dengan Allah, berdamai dengan manusia, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan siapapun. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita bagaimana kita menjalankan agama dengan baik, menjalankan syariat agama dengan baik, kita pelajari sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak gampang menyalahkan, tidak gampang untuk menjelek-jelekan, maka insya Allah dimensi sosial, dimensi spiritual dan medikal akan kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.